Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Saidi dengan NIM 2385110002 SPI Sejarah Peradaban Islam semester 4. Saya akan menjalankan atau memenuhi tugas dari MK Metodologi Pembelajaran SKI. Mungkin silahkan menonton. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi bersama kelas online saya tentang sejarah. Kali ini kita akan sharing atau belajar tentang sejarah Karbala. Sebelumnya di sini ada yang udah tahu Karbala belum? Ya betul, Karbala itu perlawanan. Walaupun mereka yang melawan itu tahu bakal akan tumbang gitu, tidak akan menang gitu. Oke, baik, langsung aja ya. Di sini saya akan menjelaskan dari referensi video yang saya tonton itu di YouTube, di akun channelnya Idrus Al-Harkimi. Video ini judul videonya di YouTube-nya, video ini wajib ditonton sekali seumur hidup, tragedi Karbala. Tuh yang lihat 168 162.000 dan lain sebagainya, nanti bakal saya cantumin di PPT. Mangga silahkan tinggal dicek videonya. Oke, langsung kita ke poin-poin. Baik, video itu atau film itu bercerita tentang tragedi Karbala, pengorbanan untuk kebenaran. Konteks sejarah: masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, Khalifah keempat. Muncul konflik politik, fitnah, dan perebutan kekuasaan. Setelah wafatnya Ali, Muawiyah mengambil alih kekuasaan dan kemudian menunjuk anaknya Yazid sebagai penerus. Jadi di situ, di perang Karbala itu, setelah wafatnya Nabi Muhammad dan berganti ke Muawiyah. Saya pernah baca buku itu tentang Karbala itu. Jadi sebelum itu terjadi, Nabi Muhammad udah mengetahuinya. Itu di situ ceritanya di ruangan Nabi Muhammad sedang menulis buku, dan tiba-tiba malaikat Jibril datang. "Wahai Muhammad, saya ingin menyampaikan sesuatu." Muhammad menjawab, "Silahkan wahai malaikat Jibril. Saya akan memberitahu tentang nasib salah satu cucu kamu, wahai Muhammad, yaitu Hasan. Jadi di mana Hasan akan terbunuh dan dipenggal kepalanya di padang Arafah." Di situ Nabi Muhammad merasa sangat sedih dan sangat berkecil hati lah. Tapi mau bagaimana, itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad itu menerimanya. Selanjutnya yang ketiga, tokoh sentral Imam Husain bin Ali, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menolak memberi bai'ah kepada Yazid yang dianggap zalim dan tidak layak. Koreksi, tadi yang dipenggal itu bukan Hasan, jadi Husain yang dipenggal oleh musuhnya, kontranya. Selanjutnya bagian kelima, di sini ada peristiwa Karbala. Imam Husain dan sekitar 72 pengikutnya menghadapi ribuan tentara Yazid. Selanjutnya mereka dikepung dan diputus akses air selama beberapa hari. Imam Husain wafat
dibunuh dalam keadaan haus. Jadi sebelum terjadinya perang itu ada beberapa banyak fasilitas dan akses itu yang diputus oleh Yazid itu diputus. Salah satunya akses air dan yang lainnya. Jadi di situ dimana Husain meninggal dengan keadaan haus. Selanjutnya yang keempat, kronologi peristiwa. Ali bin Abi Thalib wafat, terus Muawiyah berkuasa, Yazid naik takhta, Imam Husain menolak bai'ah, Imam Husain dan keluarganya menuju Kufah. Selanjutnya dicegat di Karbala oleh pasukan Yazid. Pertempuran tak seimbang. Terus hari Asyura 10 Muharram. Nah, di situ kejadiannya bertepatan di hari Asyura 10 Muharram. Husain dan rombongan gugur syahid. Selanjutnya yang keenam, nilai moral dan spiritual. Keberanian. Husain berdiri menantang tirani. Kebenaran, menolak kepemimpinan yang menyimpang dari nilai Islam. Jadi kalau kita melihat di ada yang tidak benar, itu kita harus menolak, walaupun misalnya kita sampai gugur gitu. Terus selanjutnya pengorbanan, mengorbankan nyawa dan keluarga demi prinsip, karena emang senantiasa kebenaran itu hanya milik Allah, tapi kita kan harus berusaha begitu. Selanjutnya kesetiaan, para sahabat dan keluarga setia hingga akhir. Jadi kalau kesetiaan itu kalau misalnya kita punya teman terus dia nggak baik, nggak setia juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita punya teman dia baik, maksudnya benar niatnya dan jalannya juga benar, terus ada yang ngomongin kayak gitu apa segala macam, kita harus bisa support dan membantu. Itu tanda dari kesetiaan kita. Selanjutnya nomor 7, relevansi zaman sekarang. Jadi kaitan peristiwa Karbala dengan zaman sekarang itu apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan, yaitu salah satunya keteladanan dalam menghadapi ketidakadilan. Jadi kita harus terus melawan yang namanya tidak adil itu. Selanjutnya inspirasi dan membela kebenaran walau minoritas. Jadi harus punya pegang teguh untuk membela kebenaran walaupun kita sedikit gitu. Selanjutnya pentingnya integritas dan moralitas dalam kepemimpinan. Jadi kalau kita nanti akan ditunjuk atau diamanahkan untuk menjadi pemimpin, harus jadilah pemimpin yang adil, jadilah pemimpin yang baik, jadilah pemimpin yang menolak kemungkaran. Begitu ya. Terus selanjutnya di sini kita akan berefleksi tentang ada beberapa pertanyaan. Mungkin kalau misalnya jika penonton kelas-kelas saya ingin menjawab, tinggalkan di kolom komentar. Sini saya mau lihat komentar atau jawaban kalian agar bisa mendapat ilmu baru gitu. Yang pertama, apa yang membuat Imam Husain memilih jalan penuh resiko? Yang kedua, bagaimana tragedi ini bisa menjadi inspirasi dan kehidupan modern? Selanjutnya, apakah kita siap membela kebenaran dalam kondisi sulit? Nah, itu ya. Nanti juga kalau lupa bisa dicatat di sini. Oke, selanjutnya ini penutupan. Karbala bukan hanya peristiwa duka, tapi cahaya perjuangan yang abadi. Kisah ini mengajarkan bahwa kebenaran
harus diperjuangkan walaupun dengan harga yang sangat mahal. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah Karbala itu, tegakkan kebenaran, tegakkan keadilan, dan jangan lelah untuk keadilan, untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran, karena emang kewajiban kita untuk menegakkannya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.